Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyebutkan pandangan ulama dalam masalah status seorang istri yang dia lebih dulu masuk Islam daripada suaminya. Dan kita sudah menyebutkan bahwa pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya apabila suaminya masuk Islam sebelum selesai masa iddahnya, maka dia masih status sebagai istrinya. Apabila masa iddahnya sudah selesai, tetapi suaminya juga belum masuk Islam, maka boleh bagi dia untuk menikah dengan orang lain yang dia kehendaki. Tapi kalau dia memilih untuk menunggu sampai suaminya, atau kita katakan ini masuk Islam, maka ketika suaminya masuk Islam, maka dia juga berstatus istrinya tanpa harus mengulangi akad baru. Tetapi perlu diperhatikan jamaah sekalian bahwa jangan disalahpahami ketika kita katakan bahwa dia tidak perlu
mengadakan akad baru, ya, meskipun keislaman suaminya itu belakangan atau terlambat, bukan berarti dia sebagai istri yang boleh tinggal bareng sama dia, bukan. Dia tidak boleh tinggal bareng sama dia. Dia kembali ke keluarganya. Haram hukumnya untuk berdua-duaan bersamanya. Dia berstatus sebagai bukan mahram lagi. Bukan berstatus sebagai mahram lagi. Jadi jangan disalahpahami bahwa ketika kita katakan ya, pernikahannya sah dengan akad yang pertama tanpa harus mengulangi akad yang baru, bukan berarti dia boleh jalan bareng, tinggal bareng sama dia, tidak boleh, haram hukumnya. Karena perbedaan agak hanya saja ketika laki-laki ini kemudian masuk Islam, maka mereka ketika mau kembali tidak perlu dengan akad baru. Ya, tidak perlu dengan akad baru. Nah, ini jamaah kalian. Nah, bagaimana dengan kalau misalnya laki-laki yang duluan yang lebih duluan masuk Islam? Ini tambahan pelajaran kita sebelumnya. Laki-lakinya dulu yang masuk Islam, istrinya masih dalam keadaan kafir. Kata para ulama, kalau kafirnya Yahudi atau Nasrani, maka berdasarkan pendapat yang rajih mengatakan bahwasanya boleh bagi seorang laki-laki mukmin menikahi wanita Nasrani atau Yahudi. Maka hubungan suami istri masih berlangsung. Walaupun dia sudah Islam, istrinya masih Nasrani atau Yahudi. Adapun kalau kafirnya selain dari Nasrani atau Yahudi, yang Hindu, Buddha, dan yang semisalnya, maka berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tumsiku bi'ismil kawafir. Dipisahkan keduanya. Nah, kalau ternyata kemudian hari istrinya ini masuk Islam, maka dan mereka masih mau untuk melanjutkan, maka sah dia menjadi istrinya dengan akad yang dulu mereka lakukan, tak perlu dengan akad yang dengan baru seperti yang kita sebutkan. Nah, itu sedikit tambahan jamaah sekalian tentang pembahasan kita pada pekan yang lalu. Jamaah sekalian, tema kita hari ini adalah berkenaan tentang masalah nafkah terhadap istri. Yang kita maksudkan dalam masalah ini adalah ketika seorang istri tidak mendapatkan nafkah, apakah boleh dia menggugat suaminya kemudian dia meminta cerai? Dan tentu keputusan perceraian ini, perpisahan ini diputuskan oleh hakim atau pengadilan. Kita katakan jamaah sekalian bahwa ulama sepakat. Ulama sepakat bahwasanya nafkah suami terhadap istrinya itu hukumnya wajib.
nafkah suami terhadap istrinya itu hukumnya wajib selama tidak ada hal-hal yang menjadi penghalang. Maka ketika ada seorang suami tidak menunaikan kewajiban ini tanpa ada penghalang, nggak ada, tanpa ada penghalang, maka pertanyaan kemudian muncul, boleh nggak bagi seorang istri untuk meminta pisah? Suami tanpa ada hal yang menghalangi dia, dia tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Status istri seperti ini, boleh nggak dia menuntut cerai atau menuntut pisah dengan suaminya? Para ulama mengatakan bahwa model suami yang seperti ini tidak lepas dari dua keadaan. Model suami yang tidak mau memberikan nafkah kepada istrinya itu keadaannya dua. Yang pertama, suami dia punya harta. Dia punya harta. Tapi tidak mau ya, menafkahi istrinya. Tetapi istri punya kemampuan dan memungkinkan untuk dia mengambil sendiri tanpa harus sepengetahuan suaminya. Ini mengambil jatah, mengambil haknya di dia. Tidak, suami tidak mau memberikan, tetapi istri pada dia punya kemampuan untuk mengambil sendiri. Atau ya, punya kemampuan untuk mengambil haknya dia dari harta suaminya ini melalui orang lain atau melalui hakim misalnya. Perintah hakim. Dia mengadukan ke hakim, seperti saya seperti ini. Hakim merintahkan petugas untuk ya mengambil atau menyita harta untuk diberikan kepada istrinya. Maka kondisi seperti ini, di mana istri punya kemampuan, punya kesempatan untuk mengambil sendiri haknya, maka kata para ulama tidak boleh baginya untuk meminta pisah. Kenapa? Dia bisa mendapatkan haknya. Entah ngambil secara diam atau entah dengan melalui perantaraan orang lain. Para ulama, jadi meskipun suaminya tidak mau memberikan nafkah, tapi dia bisa untuk mendapatkan harta yang itu merupakan hak dia dari harta suaminya, maka kondisi seperti ini tidak dibenarkan seorang istri meminta untuk berpisah dengan suaminya. Nah, keadaan yang kedua jamaah sekalian, suami tidak memberikan nafkah kepada istri dan tidak ada hartanya yang kelihatan. Tidak ada harta yang bisa diambil sendiri oleh istri. Apakah karena memang ya apa ya, ditaruh di tempat lain yang nggak ada orang yang tahu kecuali dia, ataukah karena memang ketidakmampuan dia.
Atau karena istri nggak tahu kondisi suami saya ini punya harta apa enggak. Yang dia tahu dia nggak mau ngasih nafkah. Hartanya sembunyikan kalau ada. Intinya istri tidak melihat. Kalau yang pertama tadi lihat, istrinya tahu. Dia punya harta, dia punya rekening, dia punya ini dan itu. Apalagi misalnya suaminya dia taruhnya di lemari, dia taruhnya di ini. Oh, ini bisa diambil sendiri. Atau kalau di rekening, ya itu tadi minta tolong kepada pengadilan, nanti pengadilan berurusan dengan pihak bank gitu ya, untuk mencairkan hak dia. Kalau ini nggak ketahuan, ya, cari-cari nggak ketahuan didepositkan di bank mana atau di mana naruhnya, nggak tahu. Istri sama sekali tidak mengetahui, yang dia tahu tidak ada nafkah. Maka dalam keadaan seperti ini atau pada kondisi suami yang seperti ini, apakah istri boleh mengadukan perkaranya kepada hakim dan meminta supaya dipisahkan? Meminta supaya disahkan ini diperselisihkan oleh para ulama. Diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat yang pertama jamaah sekalian ya, mengatakan bahwa boleh bagi seorang istri untuk mengadukan masalahnya ke hakim untuk meminta dipisahkan dengan suaminya. Dan ini adalah pendapatnya jumhur atau mayoritas ulama dari mazhab Malikiyah, begitu juga dengan mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hanabilah. Dan pendapat ini juga diriwayatkan dari sahabat seperti Umar ibn Khattab, Ali bin Abi Thalib, begitu juga dengan Abu Hurairah. Kan ini juga yang dipilih oleh Imam Ibnul Musayyib, Wal Hasan al-Basri, Imam Hasan al-Basri, dan yang lainnya. Dan di antara dalil yang menjadi sandaran ulama yang memilih pendapat pertama ini, yang mengatakan boleh bagi seorang wanita untuk meminta kepada hakim dipisahkan, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wala tumsikuhunna diraran lita'tadu. Surat Al-Baqarah ayat 231, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tumsikuhunna diraran lita'tadu. Janganlah kalian menahan mereka, yakni istri-istri kalian, untuk memudaratkan, ya, untuk memudaratkan. Maka mereka mengatakan bahwasanya menahan wanita, ya, maksudnya tidak menceraikannya tanpa dinafkahi, ini adalah bentuk memudaratkan. Bentuk memudaratkan. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan fa imsakum bima'rufin au tasrihum bi ihsan. Fa imsakum bima'ruf au tasrihum bi ihsan. Dipertahankan dengan cara yang ma'ruf, maksudnya tetap dijadikan sebagai istri,
atau dipisah dengan cara yang baik. Mereka mengatakan bahwasanya dipertahankan tetapi tidak dinafkahi bukan sesuatu yang ma'ruf, menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman fa imsakum bima'ruf. Pertahankan sebagai istri tapi tidak diberikan nafkah. Maka kondisi seperti ini kata para ulama yang memilih pendapat yang pertama ini wajib untuk dipisahkan. Wajib untuk dilepaskan. Pertahankan, berikan nafkah dengan cara yang ma'ruf. Kalau enggak, tasrih biihsan. Lepaskan dengan cara baik-baik. Ini di antara dalil yang dijadikan sandaran oleh ulama yang memilih pendapat yang mengatakan bahwasanya boleh bagi seorang wanita untuk mengadukan halnya kepada hakim dan meminta supaya dipisahkan. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus shadaqati ma taraka ghinan." Sebaik-baik sedekah itu adalah yang membuahkan kecukupan. Wal yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Wabda biman ta'ul. Mulai dari orang yang menjadi tanggunganmu. Maka Abu Hurairah mengatakan, dalam kurawi hadis ini, taqulul mar'atu, seorang wanita mengatakan, imma an tut'imani wa imma an tutalliqani. Kamu beri makan aku, yani kamu nafkahi saya atau kamu ceraikan saya. Wa yaqulul abdu, orang hamba mengatakan at'imni wasta'milni. Sang budak mengatakan kepada siapa? Kepada tuannya tentunya. Beri makan aku dan manfaatkan aku, ya maksudnya pergunakan tenagaku. Wa yaqulul ibnu, seorang anak mengatakan at'imni ila man tada'uni. Berkata kepada siapa? Kepada ayahnya, kepada ayahnya, beri makan aku, mau kamu titipkan ke siapa aku? Ya. Para sahabat ketika mendengarkan perkataan Abu Hurairah ini bertanya kepada orang-orang yang ada ketika itu, bertanya kembali kepada Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, sami'ta hadza min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kamu mendengarkan perkataan ini dari Rasulullah? Qala la, Nabi Hurairah mengatakan tidak. Hadza min kaisi Abi, ini adalah perkataannya Abu Hurairah. Jadi hadis Nabi, afdhalus shadaqati ma taraka ginan wal yadul ulya khairun minal yadis sufla. Wabda biman, ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang didengarkan oleh Abu Hurairah. Tetapi ketika beliau mengatakan taqulul mar'atu imma an tut'imani wa imma an tutalliqani ila akhir qoulihi, sampai akhir, ini perkataannya sendiri Abu Hurairah. Ya. Yang
ini adalah merupakan penafsiran dari sabda Rasulullah sallallahu wabda biman ta'ur. Mulai dari orang yang menjadi tanggunganmu, dan tentu kita katakan istri adalah merupakan tanggungan dari suami. Hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darar wa la dirar. Boleh memudaratkan, buat kemudaratan dan memudaratkan orang lain. Istri tidak dinafkahi ini tentu mudarat. Nah, bahkan dalam sebuah asar Abu Zinad pernah berkata, Sa'altu Sa'id bin al-Musayyib. Aku pernah bertanya kepada Sa'id bin Musayyib. Anir rajuli la yajidu ma yunfiqu ala imra'atihi ayufarraqu bainahuma. Ini Abu Zinad bertanya kepada Sa'id bin Musayyib terkait tentang seorang suami yang tidak mendapatkan apa yang bisa digunakan untuk menafkahi istrinya. Apakah ini dipisahkan? Apakah suami istri ini dipisahkan? Katanya Sa'id Ibnul Musayyib, na'am. Iya. Maksudnya dipisah karena nggak bisa menafkah. Qultu sunnah. Yani Abu Sinad bertanya lagi, apakah ini sunnah? Yani maksudnya apakah ini ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Qala sunnah. Katanya Sa'id Ibn iya sunnah. Makanya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala ketika memberikan penafsiran terhadap perkataannya Sa'id Ibn Musayyib sunnah, kata beliau wa yusbihu an yakunal maqsudu biqaulihi sunnah ay sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya maksud dari perkataannya Sa'id Ibn Musayyib ini adalah bahwasanya menyerupai sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada argumentasi lain yang menjadi penguat dari pendapat yang pertama ini yang mengatakan membolehkan. Mereka mengatakan bahwasanya seorang laki-laki ya, yang tidak bisa ya, menggauli istrinya. Mungkin karena kemaluannya sudah dipotong atau dikebiri istilahnya ya. Dan yang lainnya yang tidak bisa menggauli istrinya. Itu kata para ulama bahwasanya dibolehkan bagi seorang istri untuk minta dipisahkan. Iya. Padahal kata para ulama ketidakmampuan seorang laki-laki untuk menjima istrinya itu kemudaratannya ya ketimbang tidak diberikan nafkah makan dan minum, ini mudaratnya tentu di bawah, lebih ringan. Nah kalau ketidakmampuan untuk menjima istri saja dibolehkan bagi seorang wanita untuk meminta supaya dipisahkan, bagaimana dengan yang mudaratnya lebih besar? Masalah nafkah, masalah makan. Tentu ini jauh lebih boleh untuk diboleh. Orang yang nggak bisa jima badannya ada, ya dia bisa ngumpul dengan istri. Bahkan dia bisa ya menafkahi dan memberikan makan. Satu yang nggak bisa menjut. Tapi boleh bagi seorang istri untuk minta dipisahkan kepada pengadilan atau kepada hakim. Nah, bagaimana dengan masalah makanan yang tentu
mudaratnya lebih besar. Lebih besar. Dan ada kias yang disebutkan apa? Seorang tuan misalnya yang memiliki budak atau seorang yang memiliki hewan peliharaan yang dia tidak mampu lagi menafkahi, memberikan makan kepada budaknya, memberikan makan kepada hewan peliharaannya, dia punya kucing, enggak mampu untuk dia berikan makan, tapi dikandangin. Maka kondisi seperti ini kata para ulama, dia dipaksa untuk menjual budaknya daripada dia meninggal nggak makan, atau menjual hewannya yang dia peliharakan dan nggak mampu lagi untuk ngurusi makannya. Orang seperti ini dipaksa untuk menjual budaknya atau menjual hewannya. Maka kata para ulama, para jumhur mengatakan, laki-laki suami atau suami yang tidak bisa memberikan nafkah kepada istrinya tentu lebih berhak, istrinya lebih berhak untuk meminta pisah. Hewan saja, ya hewan saja harus dipisahkan dari pemiliknya kalau pemiliknya tidak mau memberi makan dan tidak mampu mengurusi makannya, mudarat mati. Begitu juga dengan seorang tuan yang memiliki budak yang dia nggak mau memberikan makan, maka dia harus dipaksa untuk menjualnya. Kata para ulama mengatakan bahwa yang jumhur, yang memilih pendapat yang pertama ini, mengatakan bahwa istri tentu lebih berhak untuk meminta dipisahkan karena tidak mendapatkan nafkah. Ini pendapat yang pertama jamaah sekalian. Pendapat yang kedua, pendapat yang berseberangan dengan pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya tidak boleh. Tidak boleh ya, dipisahkan karena masalah nafkah. Dan ini pendapatnya Al-Imam atau pendapatnya ulama mazhab Hanafiyah. Pendapatnya ulama mazhab Hanafiyah. Apa sandaran dari pendapat atau dari ulama yang memilih pendapat ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Kata Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan kelonggaran rezeki maka hendaklah dia menginfakkan, berikan nafkah menurut apa yang Allah berikan kepadanya. Dan Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali apa yang ya Allah telah berikan kepadanya. Ulama Hanafiyah atau yang sependapat dengan mereka mengatakan bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan beban nafkah dalam kondisi seperti ini, maka ini menunjukkan bahwasanya ini sesuatu yang tidak wajib dan tidak berdosa bagi orang yang meninggalkan dan tidak bisa dijadikan sebagai sebab untuk kemudian dipisahkan. Ini di antara dalil yang dijadikan sebagai sandaran oleh ulama
yang memilih pendapat yang mengatakan tidak boleh bagi seorang istri untuk meminta cerai. Kemudian ada ayat lain di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau dia susah, ya, tidak mampu, maka tunggu sampai dia mampu. Ya, ayat ini sebenarnya berkaitan tentang masalah utang. Kalau para ulama mengatakan, ini ulama Hanafi yang mengatakan bahwasanya maksimalnya, yakni berdasarkan ayat ini wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau dia nggak mampu, tunggu sampai dia mampu. Mereka mengatakan bahwa maksimalnya dikatakan bahwasanya nafkah itu atau menafkahi istri itu hanya statusnya adalah utang yang menjadi tanggungan seorang suami. Nah, kalau kondisi memang suami tidak mampu untuk memberikan nafkah, maka berdasarkan ayat ini istri dituntut untuk menunggu sampai dia mampu. Ini yang dipahami oleh ulama yang memilih pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya tidak boleh. Nah, ada hadis yang mereka jadikan sandaran, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, di mana beliau mengatakan dakhala Abu Bakrin yasta'zinu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yani Abu Bakar datang menemui Nabi dan minta izin. Fawajadan nasa julusan bi babihi lam yu'zan li ahadin minhum. Abu Bakar ketika datang ke rumah Nabi itu mendapati banyak orang yang duduk, ya, di depan pintu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tak seorang pun yang diberikan izin masuk. Qal fa'adzina li Abi Bakrin fadakhal, maka Nabi pun memberikan izin kepada Abu Bakar dan Abu Bakar masuk. Tsumma aqbala Umar fasta'zan, kemudian datang Umar dan Umar juga minta izin, fa'adzina lahu, maka Nabi mengizinkan kepada Umar. Fawajadan Nabiya sallallahu alaihi wasallam jalisan, maka Umar ketika masuk mendapati Nabi sedang duduk. Haulahu nisa'uhu, di sekelilingnya ada istri-istrinya, ya ada Hafsah yaitu merupakan anak dari Umar. Kemudian ada Aisyah itu anaknya Abu Bakar dan yang lainnya. Mereka duduk di sekitar Nabi dalam keadaan diam. Kalau Umar mengatakan faqal la aqulanna syai'an udhikun Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Aku akan mengatakan sebuah perkataan yang akan membuat Nabi ketawa. Maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lau ra'aita binta kharijatin sa'alat min nafaqah. Kalau engkau melihat, ya, anak perempuan meminta kepadaku nafkah. Fakumtu ilaiha fawaja'tu unuqah. Kemudian aku menghampirinya dan aku kemudian mukul lehernya. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika mendengarkan perkataan ini Nabi ketawa. Nabi kemudian mengatakan hunna hauli kama tara yas alnanin nafaqah. Mereka itu ada di sekitar saya, yang dimaksud di sisinya mereka minta nafkah. Maka faqama Abu Bakrin ila Aisyah, Abu Bakar beranjak menuju Aisyah.
Ia ja'unuqaha, mukul lehernya Aisyah. Faqama Umar ila Hafsah. Ya ja'u unuqaha. Kemudian Umar menghampiri Hafsah. Kemudian mukul lehernya. Kemudian keduanya yakni Abu Bakar dan Umar mengatakan tas'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma laisa indah. Kalian minta kepada Nabi sesuatu yang beliau tidak miliki. Ini syahid dari hadis ini, kata para ulama yang mengatakan tidak boleh, ya, bahwasanya Umar malah mukul Hafsah. Abu Bakar juga malah mukul Hafsah. Disaksikan langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala ini istri-istrinya termasuk mereka berdua ini meminta nafkah yang Nabi tidak memilikinya. Ya. Kalau seandainya dibolehkan, ya kata mereka, kalau seandainya dibolehkan seorang istri untuk menuntut pisah karena masalah tidak ada nafkah, maka tentu ya, apa yang dilakukan oleh istri-istri Nabi termasuk Hafsah dan Aisyah ini adalah sesuatu yang benar dan tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak mengakuinya kalau seandainya itu benar, ya. Atau tidak mungkin Nabi akan, ya, Nabi akan membiarkan Abu Bakar, ya ini bahasa kita, Abu Bakar mukul Aisyah dan Umar mukul Hafsah. Kenapa? Karena mereka minta apa yang menjadi hak mereka. Nah, jadi ini argumentasi dari para ulama yang mengatakan tidak boleh. Iya. Terbukti Abu Bakar malah mukul Aisyah dan Umar mukul, dan itu disaksikan Nabi dan Nabi benar mengatakan tidak diingkari, menunjukkan bahwasanya tidak boleh minta untuk diceraikan atau tidak boleh untuk minta dipisahkan hanya karena lantaran nafkah. Tetapi para ulama yang memilih pendapat yang pertama, dan sekali lagi ini pendapatnya mayoritas ulama, mengatakan bahwasanya Abu Bakar ketika mukul Aisyah, begitu juga Umar ketika mukul siapa namanya Hafsah. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya itu tidak wajib, dan di dalam kisah itu tidak menunjukkan bahwasanya mereka meminta untuk dipisahkan dengan Nabi. Ini kisahnya atau hadisnya Jabir bin Abdullah ini tidak ada yang menunjukkan bahwasanya istri-istri Nabi itu minta pisah gara-gara tidak diberikan nafkah oleh Nabi, dan nggak mungkin Nabi tidak memberikan nafkah. Nah, dari dua pendapat ini, ya, dari dua pendapat ini adalah pendapat jumhur yang lebih kuat, ya, yang mengatakan bahwasanya dibolehkan bagi seorang wanita untuk menuntut dipisahkan dengan suaminya yang tidak mau menafkahi dia. Dan berdasarkan dalil-dalil yang kita sebutkan tadi, dan itu juga diamalkan oleh para sahabat. Kalau kita berbicara masalah kemudaratan, ya
seperti yang kita sebutkan tadi bahwa ya, kalau tidak bisa menjimai istri saja dibolehkan oleh para ulama untuk minta dipisahkan, bagaimana dengan yang tidak bisa memberikan atau tidak mau memberikan nafkah yang itu kemudaratannya jauh lebih besar. Kemudaratannya jauh lebih besar. Tetapi meskipun demikian kita katakan pendapat yang pertama ini pendapat yang kuat, pendapatnya jumhur. Tentu tatkala ada istri yang memilih untuk bersabar, ya, memilih untuk bersabar dengan kesulitan yang dihadapi, maka ini tentu jauh lebih baik. Ketika memang kondisi suami tidak mampu untuk, ya, tidak mampu, dia bersabar. Ketidakmampuan ini bukan karena ketidakmampuan yang dibuat-buat. Dia sebenarnya sehat, dia sebenarnya mampu untuk bekerja, tapi dia malas. Bukan ini yang kita maksud. Di orang yang tidak mampu, yang mungkin ke faktor sakit atau yang semisalnya faktor sakit dan yang semisalnya sehingga dia nggak punya harta, dia nggak punya nafkah untuk istrinya. Maka kondisi istri yang memilih untuk bersabar, bahkan mau untuk mengurus suaminya, ya, mendampingi suaminya menurut yang dia mampu, maka ini tentu kondisi yang lebih baik. Tapi kalau kita katakan boleh nggak dia? Boleh. Kita katakan pendapat yang boleh untuk meminta pisahkan karena dia tidak mendapatkan haknya. Allahu a'lam. Nah, tentu ketika diputuskan oleh hakim, ya, kita katakan bahwa menurut pendapatnya ulama Syafi'iyah, Hanabilah, perpisahan yang seperti ini dihukumi sebagai perpisahan disebut dengan fashun. Iya, sebagai fasakh. Adapun pendapatnya ulama Malikiyah dianggap sebagai tolak roji'i. Talak yang memungkinkan suaminya nanti bisa balik, talak pertama. Ini hilaf. Ketika mereka sepakat membolehkan, mereka selisih dalam masalah ini. Hukumnya pembatalan akad nikah ataukah hukumnya talak. Konsekuensinya tentunya beda. Ya. Dan mungkin ini yang bisa kita sampaikan jamaah sekalian karena maghrib. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.